1 Smart FM Makassar, The Spirit of Indonesia. Dan selamat sore untuk teman-teman yang ada dimanapun Anda berada ya, baik ada yang di rumah, di jalan, yang sedang pulang ya dari bekerja, ataupun dimanapun itu. Tentunya kembali lagi bersama saya RD Sam dalam program kesayangan Anda di pukul 5 ini hingga pukul 6. Dan alhamdulillah ya, cuaca hari ini sangat mendukung. Walaupun sekarang ya ini adalah masa transisi ya, di mana musim kemarau, bukan musim kemarau, musim hujan ke musim kemarau. Walaupun sesekali ya hujan seperti itu, tapi alhamdulillah hari ini cuaca sangat mendukung. Dan bersama saya RD Sam di program Smart Community, dan saya tidak sendiri hari ini di pukul 5 ini ya. Selama 1 jam kita akan berdiskusi, berbincang-bincang, berkenalan dengan salah satu komunitas yang tidak kalah menarik dari komunitas-komunitas yang lain yang sudah tampil di sini. Ya, kalau begitu langsung saja kita salam, sapa, kenalan, ngobrol-ngobrol dengan komunitas yang satu ini. Komunitas Cafe Holiday Motivator School Makassar ya, dengan tema belajar kehidupan di kampus penyemangat, inspirasi dan insightful. Ya, kalau begitu mari langsung saja smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibantu dijawab. Boleh pakai mic-nya teman-teman, kompak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya semua nih? Alhamdulillah. Benar ya, dari Cafe Holiday Motivator School Makassar. Iya, betul. Ini menarik sekali nih. Kalau kita berbicara mengenai motivator, pasti berasal, ini bahasa Inggris ya, kemudian jadi bahasa Indonesia, artinya orang-orang yang menyemangati ya orang lain, seperti itu. Ini penasaran, apalagi ini kampus ya, seperti itu. Kira-kira oke, langsung saja daripada berasumsi ya. Daripada berasumsi sendiri, kita langsung saja tanya-tanya. Tapi sebelum kita jauh melangkah ya mengenai kampus Holiday Motivator School ini, dan tentunya juga dengan timnya, kita bakalan kenalan dulu nih satu persatu dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita mulai dari sini dulu nih. Dari cewek dulu yang Oke, baik, boleh kenalkan diri ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Namanya siapa ya, kemudian angkatan berapa ya kan, kemudian masuknya nih tahun berapa, dan perannya sekarang nih di kampus sebagai apa. Boleh silakan dijawab. Oke, terima kasih Kak Dias. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfirah, biasa dipanggil Nurul, dari angkatan 1 Cafe Holiday Motivator School Makassar, dan masuk itu di tahun 2019. Wow, angkatan 1 ya. Iya. Pionir ya. Iya, bisa pionir gitu ya. Itu, Kak. Tahun 2019. 19. Oh, ini berarti masih kuliah atau udah alumni atau gimana? Sudah alumni, Kak. Sudah alumni. Iya. Wah, wisuda tahun 2023. 2023. Iya. Angkatan pertama. Alumni pertama berarti. Iya, betul. Alumni pertama. Oke, sekarang nih kalau misalnya udah alumni, perannya sebagai apa di sana? Untuk sekarang saya termasuk di anggota kedutaan di bagian kurikulum. Bagian kurikulum. Iya, atau jangan-jangan mengajar juga? Kalau mengajar belum sih, Kak. Oke. Iya, sempat jadi wali kelas. Oke, panggilannya Nurul atau Mafira? Bisa dipanggil Nurul aja. Oh, Nurul. Selamat datang Nurul ya di Smart FM. Oke, selanjutnya boleh, udah tahu cluenya pertanyaannya? Oke, silahkan. 30 menit dari sekarang. Enggak kelamaan ya, 30 detik. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Diza Kurnianti Jamal, biasa dipanggil Diza. Dan saya merupakan mahasiswa Cafe, masuk di angkatan kedua. Angkatan kedua. Ya, itu pada tahun 2020. Bersama dengan corona ya? Ya, betul. Sebelum corona, dan pas awal-awal belajar itu kena corona gitu. Itu juga suatu tantangan juga pada saat itu. Oke. Nah, kalau sekarang juga sudah sebagai alumni ya. Dan juga wakil bendahara di kedutaan. Dan memegang salah satu amanah juga menjadi wali kelas di angkatan 8. Wah, selamat datang Diza ya. Oke, selanjutnya ini boleh relax. Oke, silakan perkenalkan dirinya ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Sedikit tegang ini Kak. Pertama kali diundang di podcast. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Fauzan, biasa dipanggil Kak Agung di Cafe. Oke. Saya masuk di Cafe di tahun 2021, tepatnya bulan Oktober, angkatan ketiga.
Berarti terdampak corona dong ya? Masa transisi. Transisi. Okay. Awal kebangkitannya Kahfi kembali. Wih, cakep. Oke, lanjut. Ya, saya di Kahfi sebagai ketua bidang humas kedutaan. Ketua bidang humas kedutaan. Ini menarik nih, ada kata kedutaan. Tapi sebentar kita bakalan tanya-tanya. Dan juga sebagai dosen wali di angkatan 7. Dosen wali di angkatan ke-7. Agungnya ini angkatan ke-3. Betul ya? Iya, Kak. Oke, berarti 4 angkatan sebelumnya ya. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, terima kasih. Selamat datang Agung. Sebentar kita berjumpa lagi. Betul. Selanjutnya boleh perkenalkan diri dulu ke Smart Listeners dan viewers yang ada di rumah. Ya, perkenalkan saya Jamal. Ya, saat ini sebagai mahasiswa KAFI angkatan ke-6. Masuk di KAFI itu tahun 2023, Kak. Oke, 2 tahun ke belakang ya. Iya. Baik. Dan saat ini diamanakan sebagai ketua kesultanan KAFI. Nah, kalau di kampus lain itu sebenarnya seperti badan eksekutif mahasiswa gitu. Kalau di zaman kami kuliah S1 namanya senat mahasiswa. Kalau di KAFI itu kesultanan, Kak. Ini banyak istilah menarik ya. Pasti Spanish ini penasaran ini apa ini? Oke, ntar kita bakalan ulik ya, bakalan gali-gali gitu. Selanjutnya boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cahyadi, dipanggil Adi. Saya angkatan terakhir, baru-baru ini 2025, angkatan 8. Oke. Saat ini masih belajar, masih baru sebulan belajarnya. Baru? Sebulanan. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong sebelumnya untuk kita semua, untuk penyemangat kita di sore hari ini. Baik, ya, siap dengan pertanyaannya teman-teman? Insyaallah. Ya, oke, baik. Kalau nggak salah tadi, kalau nggak salah di kampus KAFI itu semuanya tuh dipanggil kakak-kakak ya, Kak ya. Oke, berarti Dil panggil Kak aja ya, seperti itu ya di sini ya. Oke, Kak Nurul, Kak Diza, Kak Agung, Kak Jamal, Kak Cahyadi, seperti itu. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Ini kayak kuis ya, padahal enggak. Oke, baik. Nah, KAFI Halide Motivator School Makassar, ada yang bisa ngenalin nggak sih, diperjelas gitu, KAFI Halide Motivator School Makassar ini sebetulnya apa gitu ya? Di sini kan ada kata motivator ya. Walaupun di awal saya udah sedikit spill bahwa motivator itu ya penyemangat, orang-orang yang menyemangati orang lain seperti itu. Terus ini ada kampusnya. Nah, boleh dijelaskan dari mana nih? Boleh siapa aja, silakan. Siapa dulu? Oke, Kak Agung, silakan. Iya, terima kasih. KAFI ini sebenarnya tempat wadah bagi siapapun yang ingin belajar tentang memperbaiki diri. Oke. Karena seingat saya, koreksi kalau salah ya, ada kepanjangannya KAFI, Kak. Oke. Ya, terakhir itu yang saya ingat, KAFI itu Kajian Akhlakul Karimah Fikir Islami. Jadi memang kita diajarkan untuk menjadi insan atau manusia yang memiliki fikir berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, iya, baik. Seperti itu. Jadi pengembangan diri tapi berbasis Islam ya. Betul itu, Kak. Islamic self development seperti itu kalau bahasa kerennya kayak Of gitu ya. course. Asik. Oke, boleh ada tambahan lagi, silakan. KAFI ini didirikan pada tahun 2003. Yang awalnya itu Om Bagus sebagai guru sehat kita nih. Founder founder dari KAFI. Guru sehat kita. Betul. Itu mengadakan kajian di masjid. Di masjid awalnya. Masjid Al-Karim. Nah, pada saat itu masih anak muda yang ikut di kajian tersebut. Masih remaja, masih mahasiswa seperti itu ya. Betul. Terus berjalannya waktu setahun kemudian, bukan hanya kalangan muda, bukan hanya anak muda sekitar masjid, ada dari mahasiswa STAN, ada mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, dan juga ada tetangga-tetangga di situ ikut kajian. Maka dari itu Om Bagus berinisiatif membuat kampus ini.
Wow, ini berarti sekitar 20 tahunan ya. Iya, Bantu hitung nggak sih matematikanya ya? 20 tahun yang lalu lebih. 22 tahun. 22 tahun Iya. yang lalu. Tahun 2003 ini dimulai dari sebuah masjid dulu, mengumpulkan anak muda ya, kemudian belajar ya seperti itu, dan akhirnya seiring berjalannya waktu ini semakin berkembang, dan bahkan kalau nggak salah yang saya riset bahwa ini sudah ada hampir 10 cabang di seluruh Indonesia dari Iya. perjalanan 22 tahun ini. Betul. Dan ini kalau nggak salah sesuai dengan riset saya gratis. Perkuliahannya gratis. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Wih. Nah, oke, saya stop dulu. Kita jumpa lagi sebentar. Saya ke Kak Nurul dulu deh. Nah, Cafe Haliday Motivator School Makassar, kenapa kemudian masuk ke dalam kampus atau sekolah kehidupan ini di Cafe Haliday Motivator School Makassar? Oke, sebenarnya awalnya masuk itu diajak sama salah satu dosen saya di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Itu tertarik awalnya itu karena mau belajar public speaking. Oke. Ya, itu awal ini ya promosinya kan tentang public speaking. Tapi ternyata setelah masuk di Kahfi, kita belajar bukan cuma tentang public speaking, tapi belajar pengembangan diri, bagaimana kita mengontrol diri kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik, lebih tertata kehidupannya gitu, Kak. Oke. Jadi kalau nggak salah tadi keterangannya Kak Agung dengan Kak Mafira ini mungkin bukan berseberangan juga, tapi berbeda. Bukan berseberangan tapi berbeda. Maksudnya kalau di sini lebih kaitannya ke Islami, kemudian Kak Nurul mengatakan ini ke public speaking. Berarti di sana ada kombinasi dong ya, Iya, di dalamnya betul, ya, antara kajian kemudian dengan public speaking juga. Iya, betul. Benar gak sih? Iya betul, Kak. Jadi kita tuh sebelum kita belajar public speaking, kita itu dibangun dulu nih self ini kita, diri kita gitu, untuk membangun diri kita supaya menjadi lebih baik sebelum menjadi pembicara yang baik. Kan sebelum kita bisa menjadi seorang speaker, public speaker, kita harus mengisi diri kita dulu nih dengan ilmu-ilmu yang bisa membangun diri kita. Gitu, Oke. Kak. Oh, jadi berasal dari dimulai dari diri sendiri dulu ya. Mungkin seperti diawali dengan mindset atau pola betul, pikir Kak. seperti Kita itu, Kak, belajar ya. tentang mindset. Gimana sih mindset yang orang yang mindset pemenang gitu, Kak. Jadi tidak loser. Oke. Jadi pemenang tapi bukan pecundang, Iya, gitu betul. ya. Oke, terima kasih ya. Kita ngobrol lagi sebentar. Selanjutnya Kak Diza nih. Kenapa nih alasannya masuk ke Cafe Haliday Motivator School Makassar? Apakah cuma euforia aja ikut-ikut teman, atau memang didorong sama keluarga, atau nemu sendiri, atau direkomendasikan, atau seperti apa nih? Iya. Jadi kebetulan saya sama Kak Nurul ini satu perguruan tinggi. Bestie. Jadi tapi belum kenal sebelum masuk Kahfi. Oh, belum Nah, kenal. belum. Jadi waktu itu kan kebetulan ada seminarnya di kampus. Nah, saya ikutlah di situ. Kemudian lihat bagaimana penyampaiannya Om Bagus pada saat itu. Nah, brandingnya sama pada saat itu public speaking. Nah, itu juga yang membuat saya tertarik karena dulu jujur ya, Kak, saya orangnya itu kayak introvert yang senang di zona nyamannya aja, tertutup, gitu. Ya. kurang mengekspos diri, Ya, kurang betul. bergaul gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi saya lihat juga apa yang disampaikan Om Bagus pada saat itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik. Dan alhamdulillah ternyata setelah menjalaninya itu begitu banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa kita temukan di luar, ditemukan di dalam Kahfi. Oke, dan sampai hari ini alhamdulillah konsisten ya. Ya, Seperti itu ya. Mungkin ada bahasanya kalau di Kahfi, kalau konsisten itu apa? Istiqomah ya. Oke, baik ya. Karena smart listeners pasti pengen tahu dong ya, warna-warnanya seperti apa ya, nafasnya dari Kahfi itu dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak Diza ya. Ntar kita ngobrol lagi. Ya, Kak Jamal. Oke. Ini paling sepuh nih ya. Sepuh dalam kehidupan nyata gitu. Tapi ternyata cek angkatan 6. Oke, boleh dijelasin Kak, ini awal mulanya kenapa nyemplung di Cafe Haliday Motivator School Makassar? Iya, terima kasih Kak. Awalnya saya diajak oleh teman SMP saya. Teman namanya Dr. Istiati Malawai. Beliau angkatan kelima di Kahfi. Ajak seminar. Tadinya saya nggak bayangkan bahwa ada kuliahnya, Kak. Tapi ketika sudah ikut seminar,
ternyata ada kuliahnya. Yang menariknya ternyata benar bahwa ini benar-benar gratis, tidak berbayar. Kenapa gratis tidak berbayar? Karena dosen-dosennya luar biasa, tidak ada yang dibayarkan. Dan satu lagi Kak, yang masuk di kafe ini heterogen, semua profesi ada di situ. Ada guru, mahasiswa, dosen, bahkan ada kepala desa, kepala sekolah dan seterusnya. Dan tadi Kak Agung sudah jelaskan bahwa fikir Islami. Tapi namun demikian di kafe juga ada non Islam Kak masuk di situ. Ya, jadi gitu Kak. Oke, jadi awal mulanya karena ada teman SMP, kemudian cari tahu gitu ya, bahwa, dan ternyata memang sesuai juga dengan apa yang dicari oleh Kak Jamal. Ini adalah sebuah pengembangan diri, kampus pengembangan diri. Tapi ada yang menarik tadi bahwa gratis. Ini yang bikin orang what? Apa? Wih, kayak gitu. Itu boleh dijelasin nggak? Maksudnya kenapa gratis seperti itu? Atau memang kampus Kahfi Halide Motivator School Makassar ini memang punya donatur atau apa gitu sehingga ini kenapa gratis gitu? Ya, gini Kak, dari penjelasan Om Bagus ini siapa? Beliau adalah founder dari Kahfi, Kahfi BBC Motivator School. Kalau di Makassar, Kahfi Halide Motivator School Makassar. Ya. Kami mendengar penjelasan beliau dan beberapa dari dosen bahwa ini memang sengaja dibuat untuk kampus kehidupan, bahwa nanti yang membayarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mengharapkan itu. Intinya ya di situ yang menariknya. Sekali sesungguhnya kampus ini kalaupun berbayar, ya banyak juga yang masuk. Banyak yang masuk. Ya, saya prediksinya seperti itu karena di dalamnya kita mendapatkan bagaimana cara mengolah hati, mengolah pikiran dan mengolah tindakan. Bukan hanya public speaking aja dipelajari. Mungkin gratisnya ini karena teman-teman yang sebelumnya sudah ada di dalam, penggeraknya, foundernya, dan segala sesuatu memang yang bekerja sama dalam menumbuhkan Kahfi ini, memang istilahnya solidaritasnya kuat dan memang ilmunya juga berkah dan ada saja rezeki untuk kemudian bisa menumbuhkan kampus ini seperti itu Kak Jamal ya. Betul. Dan alhamdulillah sampai hari ini ternyata sudah angkatan 8. Betul ya? Angkatan 9. Baik, kita akan kembali lagi. Selanjutnya Kak Cahyadi angkatan 8, bener ya? 8. Kalau boleh tahu latar belakangnya Kak Cahyadi? Saya dari perbankan. Wow, dari perbankan. Perbankan. Tapi kemudian biasanya kan perbankan ini jam kerjanya padat, aktivitasnya mobilenya dan sebagainya. Kenapa masuk di kafe? Ya. Pertama sih sebenarnya waktu saya masuk kafe itu sudah berapa kali diajak sama teman, tapi saya tidak pernah pedulikan. Jujur ya. 3 tahun terakhir tapi iklan terakhir yang saya lihat di Facebook, kok kenapa hati ini saya ikut aja seminarnya untuk menyenangkan teman. Saya ikut seminarnya, ternyata seminar itu dibandingi dengan pendidikan gratisnya. Setelah saya mengikuti seminar, kok saya terbuka kayak ada sesuatu yang selama ini saya tampar. Bahwa saya selama ini terlalu menyanyiakan waktu. Ya, ternyata di waktu ini, di seminar itu Kak ya? Ya, di seminar itu Om Bagus menceritakan bahwa ternyata saya kayak disadarkan bahwa selama ini, selama hidupnya saya, selama beberapa tahun ini, saya itu kayak semacam bukan di arah yang seharusnya. Jadi di Kahfi dijelaskan di situ, apalagi pada saat jadi saya coba-coba ikut materi pertama, teorinya itu, ternyata kita diarahkan bagaimana sih kita titik akhirnya itu di husnul khatimah. Jadi tujuannya seperti itu. Langsung tersentak kayaknya ini yang saya cari selama ini. Wow. Jadi begitu istilahnya di Kahfi ini diajarkan kita untuk sangat visioner, karena bahkan di endingnya pun ya kita diterangkan dan dijelaskan sampai ke sana ya. Ending di sini smart listeners maksudnya adalah sampai ke mati gitu ya. Ini bahasa kasarnya gitu. Sampai kita berpulang ke pangkuan ilahi gitu ya, Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Wow, ini memang mind blowing kalau istilahnya anak-anak Gen Z sekarang itu mind blowing banget gitu ya. Wow, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Saya akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak salah ya, di Kahfi Halide Motivator School Makassar itu punya kurikulum, punya modul, karena kita kuliah gitu ya, kita sekolah, kita belajar ya, sangat runut, sangat runtut, sangat teratur belajarnya gitu. Pasti ada materi-materi dong ya. Cahyadi deh, Kak Cahyadi. Sebagai seorang mahasiswa baru gitu, angkatan 8 yang baru sebulanan,
Ada nggak sih materi-materi yang didapat itu memang nggak pernah didapat di luaran sana, sekalipun itu pengembangan diri yang bahkan sangat mahal di luaran sana? Seperti apa contoh materi yang dipelajari saat ini sama Kak Yadi, Kak Cahyadi gitu? Okay. Untuk saat ini kan saya baru mengikuti 2 materi ya, tensi dengan alam sadar. Nah, dengan 2 kali seminar dengan Om Bagus. Nah, di kedua materi itu saya pertama sih diarahkan bahwa awal pembukaannya sangat menarik, sudah sangat menarik. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Itu kata-kata itu langsung menyentuh. Wih, ini kayak terharu Kak Cahyadi. Jadi artinya langsung sadar. Saya ternyata dilahirkan hanya untuk menyembah. Dan itu saya lewatkan waktunya. Iya. Okay. Dan endingnya ternyata endingnya cuma 1. Harus husnul khatimah. Jadi di sepanjang jalan itu ternyata saya selama ini selalu melenceng. Nah, dari situ saya merasa tergerak. Oh, inilah yang saya cari. Ini mungkin jawaban doa saya waktu saya haji. Masya Allah. Bahwa buatlah sifat sombong saya, buatlah saya istiqomah selalu di jalannya. Di sini diajarkan. Saya merasa tersentuh banget ikut di sini. Jadi walaupun di tengah kepadatan, saya akan tetap berusaha untuk selalu hadir seperti saat ini. Saya tetap akan usahakan. Insya Allah. Karena ini untuk saya sendiri. Amin. Jadi memang Kak Cahyadi di sini bukan cuma pengembangan diri, tapi memang meningkatkan kesadaran kita sebagai seorang manusia ya di hadapan Tuhan. Dan memang ilmunya cakupannya sangat luas ya, pola pikir ya, seperti tadi yang Kak Mafira katakan, kesadaran diri, bahkan sampai visi yang sangat jauh, seperti bagaimana kita meninggal dalam keadaan yang sangat baik untuk berhadapan ketemu dengan pencipta kita, seperti itu ya. Oke, terima kasih Wah. Ini jadi ngundang haru ya kita ya, satu studio ya. Wah, luar biasa. Oke, baik, ke Kak Jamal nih. Kak Jamal, sekarang kan udah semester 4 Kak. Sudah semester 6. Angkatan 6, maaf. Angkatan 6. Materi apa nih yang paling disukai oleh Kak Jamal gitu? Dan alasannya apa gitu? Ya, setiap mahasiswa tentu punya jawaban Kak ya. Kalau saya itu di awal ada namanya timeline control. TLC kalau disingkat. Ya, timeline control. Ya, bagaimana kita mengontrol garis kehidupan kita tuh sampai menuju ke Sang Maha Pencipta. Baik. Iya, karena kita lahir ya, materi yang didapatkan dari dosen-dosen kami, lahir itu sampai ke ujung sana, tiap hari, tiap saat kita mendapatkan ujian-ujian, enak dan ujian tidak enak Kak. Nah, itu bagaimana kita ujian enak dan ujian tidak enak. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, ternyata ujian itu bukan cuma yang tidak enak, tapi ada juga yang ujian enak. Boleh dijelasin mungkin ujian enak itu seperti apa menurut yang selama ini dipelajari sama Kak Jamal? Ya, misalnya kalau ujian enak itu ya dapat jabatan, dapat kekayaan, harta dan seterusnya. Kalau menyikapinya tentu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dapat ujian tidak enak, bagaimana sikap kita? Tentu dengan bersabar ya. Bersabar menjalani itu, dan pada akhirnya ya, ini tadi garis kehidupan kita dikontrol dengan ilmu-ilmu yang didapatkan di kafi Kak itu. Dengan Al-Quran dan hadis tentunya dibahas di sana oleh dosen-dosen kami. Baik Kak Jamal ya. Saya ke Kak Agung yang the middle ya, orang yang paling di tengah di sini. Materi apa yang paling menyentuh gitu? Yang terketuk-tek. Yang paling menyentuh. Yang terketuk. Ya, subconscious. Itu yang paling paling inti dari materi KKV. Itu apa tuh subconscious? Untuk smart listeners pasti pengen tahu subconscious itu apa. Materi itu membahas tentang bagaimana kita komunikasi dengan batin bawah sadar kita. Wow, batin bawah sadar. Oke, lanjut lagi. Kalau di semester 1 kita itu menggali potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi manusia berdaya magnet. Jadi sebenarnya kita di semester 1 itu dianjurkan untuk self talk
self talk dalam artian bicara dengan diri sendiri ya. Betul itu. Oke, menanyakan diri sendiri, Iya, bicara dengan diri sendiri. Kelebihan kita, kemampuan kita di mana dan selain sebagainya. Untuk di semester 2 itu membahas tentang bagaimana kita mengendalikan standar bawah sadar kita menjadi standar sadar. Oke. Itu yang paling ada polanya mungkin, siapa tahu Smart Listeners pengen penasaran. Itu yang diceritain apa itu ya? Oke, coba dijelasin sedikit, boleh sedikit. Polanya seperti kalau misalkan di semester 2 ya kayak subconscious itu ketika kita mengatakan saya tidak suka udang, otomatis badan kita, keadaan kita, lingkungan kita itu akan merespon. Oke, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terwujud. Betul itu kan. Manifestasi. Betul. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi alam bawah sadar kita menepati apa yang kita bilang. Oke. Ya, seperti alergi. Oke. Langsung gatal-gatal seperti itu. Berarti bilang aja kaya Ya, boleh. ya. Ya. Kaya. Gitu aja ya mending ya. Oke, terima kasih Kak Agung. Kak Disa, materi apa nih yang paling disuka, yang paling nggak terlupakan, yang paling Kak Disa banget gitu? Iya. Apa? Kalau menurut saya sih semua materinya tuh menarik ya, tapi sama dengan Kak Agung. Tapi harus pilih. Ya. Kalau memilih apa nih yang paling Kak Disa banget Kak gitu? Agung itu materi subconscious. Kenapa? Karena di situ kita melihat bahwa kita punya kemampuan yang tak terbatas, bahwa Allah tidak pernah membatasi kemampuan manusia, dan hanya manusia yang biasanya membatasinya dengan cara apa? Biasanya dengan self-talk negatif. Okay. Mereka menjudge dirinya mereka sendiri bahwa mereka tidak bisa. Nah, itu menurut saya suatu materi yang sangat menarik, dan itu juga yang bisa membangun pola pikir sampai saat ini. Justru saya lihat ya di lingkungan saya, di mana generasi zaman sekarang itu kadang gampang sekali untuk kalau generasi sekarang kayak gini ya. Ya. Bercanda kalau Siti. Oke, lanjut. Ya, dengan adanya itu kita bisa memfilter gitu yang mana yang sebaiknya hal-hal yang baik dan yang buruk itu membedakannya. Oke. Kalau Kak Nurul nih, materi paling favoritnya apa dan mengapa? Harus milih. Oke, apa nih? Di antara semua materi di KAFI, sebenarnya yang paling ngena juga itu SC ya. Oh, SC juga. Iya, soalnya memang SC 3 itu serangkai dong ya, angkatan 1, 2, 3 sama gitu. Karena ya. SC itu seingat saya ya, di angkatan 1 SC itu materi yang paling sering dibahas. Ada kayaknya 5 atau 7 kali dibahas. Soalnya kan di semester di angkatan 1 itu belum terlalu tertata ya. Kayak misalnya struktur organisasinya, materinya yang dibahas apa. Masih meraba-raba, dan salah satu materi yang paling sering dibahas itu SC. SC1 bagaimana kita subconscious. Ya, subconscious alam mind. bawah sadar. Iya, bagaimana kita melihat potensi dalam diri kita, dan bagaimana kita tidak membatasi diri kita. Misalnya, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Padahal kan kita belum mencoba, tapi sudah menjudge diri sendiri. Ya, berarti ngebatasin ya, ngeblok gitu ya, mental block gitu ya. Padahal kita belum coba nih. Tapi kita udah kalah duluan sebelum berperang gitu. Oke. Baik, kalau dengar-dengar nih ya akan ada kegiatan ya, diadakan oleh KAFI namanya Hypno Teaching. Itu kapan tuh diadakan? Hypno Teaching tanggal 12 Juni. Iya. Oke, mungkin untuk Smart Listeners yang pengen kepoin ya, pasti Om Bagus datang langsung dong ya ke sini untuk bawakan materinya ya, Hypno Teaching. Nah, untuk tanya-tanya seputar kegiatan kita ini, boleh mungkin disebutkan Instagramnya, silakan. Apa Instagram dari saya serahkan KAFI? ke Humas ya, Kak. Oh, Humas. Oke, silakan. Apa nama Instagramnya KAFI supaya teman-teman yang lagi denger ini ya, atau misalnya menyaksikan kita itu bisa kepoin Instagramnya dan bisa nanya apa aja tentang KAFI, termasuk kegiatan yang akan diadakan nanti. Oke, baik. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut tentang pelatihan Hypno Teaching yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 hari Kamis. Silakan follow dan pantengin Instagram kami, KAFI_Makassar. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman dari KAFI ya. Terima kasih teman-teman. Kita akan switch ya, kita akan pergantian pemain ya. Masih menampilkan tentunya KAFI, masih bersama kami di Smart FM 101,1. Jangan kemana-mana, selepas ini kita masih akan kembali dengan teman-teman KAFI Haliday Motivator School Makassar.
Ya, kembali lagi tentunya di Smart FM Makassar 101,1 The Spirit of Indonesia Business and Inspiration. Dan di petang hari ini ya, karena kita udah masuk petang ya, dan ini kita wajah-wajah baru. Selamat datang. Yang pertama udah selamat ya, udah lepas dari deg-degannya, sekarang gelombang kedua nih. Oke, baik, masih tentunya bersama kami di sini di program Smart Community bersama komunitas Kahfi Halide Motivator School Makassar dengan tema belajar kehidupan di kampus penyemangat, inspirasi dan insightful. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Tadi udah nanya-nanya ke teman-teman, pasti pertanyaannya beda lagi dong ya. Oke, tapi sebelum kita nanya-nanya ya, pasti kita pengen kenalan ya, untuk smart listeners dan viewers yang di rumah penasaran pasti wajah-wajah cantik dan ganteng di sini siapa gitu ya. Kalau tadi kan udah kenal, sekarang beda lagi. Oke, kita langsung ke sini dulu deh. Kalau tadi dari perempuannya, sekarang laki-laki dulu deh. Oke, silakan perkenalkan diri ya. Jangannya udah hafal polanya, nama, kemudian angkatan berapa, sejak tahun berapa, dan sebagai apa gitu di Kahfi. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renaldi atau di Kahfi sering dipanggil Enal atau Kak Enal. Ya, baiklah, saya sendiri dari angkatan 6 di kampus ya. Dan saya masuk kemarin di tahun 2023. Oke, 2023, 2 tahunan ya. 2 tahunan. Seperti itu. Dan sekarang jabatan saya di Kahfi itu sebagai buru rumah tangga atau yang mengurusi tentang alat-alat dapur, kebersihan, dan segala macam tentang kampus tercinta kita. Oke. Kak Enal ya. Oke, selamat datang Kak Enal ya. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Akbar, dipanggil Kak Akbar biasanya kalau di kampus. Saya angkatan ke-5 dan kemarin diberikan amanah sebagai presiden angkatan 5. Weh. Nah, masih presiden masih angkatan presiden. 5. Masih presiden angkatan 5. Karena pangkatnya belum berubah. Oke. Gitu. Jadi masih presiden angkatan 5 ini tahap penyelesaian tugas akhir. Iya. Kemudian juga diberikan amanah sebagai Asdos angkatan 8. Oke. Selamat datang Akbar ya. Selamat datang, Kak. Oke, baik. Selanjutnya boleh perkenalkan diri? Oke, baik, terima kasih Kak. 10 detik dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Rizky Baharudin. Alhamdulillah gabung di Kahfi pada Maret 2022. Oke. Terus dan alhamdulillah sekarang sudah jadi alumni pertama juga. Dan sebagai apa nih sekarang? Sekarang di kampus Kahfi sebagai anggota kedutaan kemahasiswaan dan kedisiplinan. Oh, kedisiplinan ya? Iya, dan juga diamanahkan sebagai wali kelas angkatan 6A. Oke, nama bareng siapa ya? Oke, enggak lupakan. Oke, selamat datang Rizky ya. Oke, selanjutnya. Oke, boleh perkenalkan diri ke smart listeners dan viewers yang ada di rumah, silakan. Ya, terima kasih. Saya Amanda Rusya Putri, biasa dipanggil Amanda. Bergabung di Kahfi tahun 2024, angkatan 7. Oke, 2024. Iya. Belum genap setahun ya? Belum, Kak. Nanti kita masuknya Juli ya, Kak? Ya, Juli. Oke. Jadi sekarang posisinya masih mahasiswa. Iya, masih mahasiswa biasa, dan kadang-kadang mungkin jadi panitia ya. Iya. Oke. Selanjutnya silakan. Baik, 20 detik. Baik. Perkenalkan, nama saya Marwa ya. Sama dengan Kak Manda, saya juga di angkatan 7. Angkatan 7. Ya, otomatis masuknya juga sama. Kita juga sering juga jadi panitia. Kelas di angkatan 7 itu kelas apa? Kelas 7B. Beda kelas sama Kak. Oke, Amanda kelas apa? 7A B. Oke, A dengan B. Jadi berarti masih menjabat sebagai mahasiswa aja gitu ya, selain mahasiswa panitia juga kepanitiaan. Oke, baik, selamat datang. Tepuk tangan dulu dong untuk semangatnya supaya ya bisa merilis sedikit ketegangan gitu. Oke, nah dengar-dengar di Kahfi ini ada apa ya namanya, simbol gitu ya, dan juga ada apa ya namanya, slogan gitu ya. Kalau boleh tahu slogannya apa sih kalau misalnya di Kahfi? Kan kalau di luar tuh ada slogan-slogan gitu, kalimat-kalimat yang ketika kita tanya itu bisa langsung dijawab gitu, ada sambungannya. Kalau di Kahfi boleh kompakan apa slogannya? Apa kabar motivator muda? Gimana tuh, boleh dipraktikan guys? Silakan. Sama-sama ya. Oke, silakan.
Apa kabar motivator muda? Alhamdulillah, tetap semangat, istiqomah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Oke, kompak ya. Nah kalau untuk simbol gitu, kalau misalnya kayak apa ya, pengen pengambilan gambar atau angle kayak gimana tuh? Oh kayak gini Kak. Jadi kalau di pengambilan gambar foto kayak gini? Kayak gini. Kahfi Kak. Oke, entar kita coba di sesi akhir ya kita foto gitu ya. Oke, baik, dang. Masuk ke pertanyaannya. Nah, Kak Enal, kemudian Kak Akbar, Kak Rizky, Kak Amanda, Kak Marwa ya masuk di Kahfi seperti itu. Nah, apa yang membuat kakak-kakak ini kemudian konsisten gitu? Di Kahfi atau bahasa Kahfinya tadi udah disebutin bahwa istiqomah gitu. Apa yang membuat, saya mulai dari Kak Marwa aja dulu. Apa yang membuat Kak Marwa, walaupun memang jujur belum genap setahun ya, tapi insya Allah diusahakan sekuat tenaga untuk istiqomah. Tapi apa yang mendorong itu semua untuk kemudian berjanji dan bertekad untuk istiqomah atau konsisten di Kahfi? Baik Kak, terima kasih ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apa awal mulanya masuk Kahfi. Jadi kan sebenarnya membuat kita bertahan itu pada suatu kondisi itu kalau niat kita ya, dimulai dari niat kita. Nah dari awal itu saya masuk di Kahfi, jujur memang sudah jauh-jauh hari ingin mencari tempat di mana saya itu bisa belajar tentang psikologi. Karena berhubung saya basicnya dari psikologi. pendidikan. Pendidikan. Okay. Pendidikan guru ya, guru. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang paling kita butuhkan sebenarnya, karena kan kita bertemu dengan anak-anak dengan berbagai macam kriteria karakter ya, sehingga kita butuh ilmunya ya untuk mengajar itu. Nah, ketika saya masuk di Kahfi ternyata bukan hanya psikologi yang saya dapatkan. Ternyata kita diajar banyak sekali. Setiap perkuliahan selalu ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Nah, itu yang sebenarnya membuat saya semakin tertarik sehingga satu kali pun di kampus itu saya sangat jarang untuk tidak datang, karena kalau saya tidak datang satu kali saya merasa sangat rugi. Oke. Jadi seperti dengan tema kita kampus kehidupan, penyemangat dan juga insightful. Jadi selalu ada hal-hal yang membuat kita ini rugi gitu ya, rugi kalau misalnya kita nggak datang ya. Oke, luar biasa. Jadi memang banyak sekali insight yang ada di sana dan banyak hal-hal baru yang kita nggak temui di luar. Betul sekali. Oke, baik, kita kunci dulu. Kita buka antar lagi. Selanjutnya Amanda, apa yang membuat Amanda sebagai seorang generasi Z kemudian join di Kahfi yang notabene Kahfi ini adalah Islamic Self Development atau pengembangan diri Islam gitu. Tahu sendiri kan Gen Z ya, suka yang maaf ya agak-agak bisa dikatakan bahwa agak bebas gitu ya, agak bebas dalam tanda kutip seperti itu, pengen dikata modern gitu. Tapi kemudian apa yang menjadi landasan yang kemudian Amanda ini gabung dan kemudian berjanji untuk istiqomah di Kahfi? Seperti yang Kak tadi sampaikan, bahwasanya kalau Gen Z kan bebas ya Kak. Jadi kalau misalnya Kahfi ini hadir, berarti dia sebagai rem untuk sifat-sifat yang tidak bisa maksudnya untuk sifat-sifat yang tidak bagus atau tercela seperti itu. Iya. Nah, sebabnya kemudian masuk di Kahfi ini apa ada dari teman kah, dari keluarga, dari scroll sendiri aja atau gimana? Kalau bergabung dari Kahfi, saya sendiri dipanggil atau diundang oleh foundernya Kahfi, Kak. Founder? Iya. Oke. Gimana kronologinya dipanggilnya gitu? Kayak gini, Masya Allah. Atau dibuatin surat undangan sama Om Bagus atau gimana tuh? Bukan Kak, saat itu waktu habis seminar Angkatan 7, terus foundernya atau Om Bagus itu mengunjungi rumah kami ya, keluarga kami, terus ditanya tuh, sekarang Manda sudah selesai belum? Ya, sudah Om, baru-baru selesai. Mau jadi apa? Jadi saya tanya, mau ngajar Om, mau jadi dosen. Kalau misalnya mau jadi dosen lah harus punya basic mengajarnya gitu. Jadi dia bilang coba aja ini gabung di Kahfi, bagaimana caranya kita diajar untuk mengajar seperti itu. Ini keren nih, gabung di Kahfi bagaimana kita mengajar. Bisa diulang? Belajar untuk mengajar. Bagaimana kita belajar untuk mengajar. Wah,
filosofis banget ya, dalam gitu ya. Tadi ada hubungan komunikasi dengan Om Bagus gitu. Boleh sapa-sapa dulu Om Bagus? Boleh, silakan. Silakan. Apa nih Kak? Sapa aja bebas. Om Bagus. Halo Om Bagus, dimanapun Om Bagus berada saat ini. Sampai jumpa gitu ya. Terima kasih Om atas ajakannya untuk bergabung di Kahfi. Oh, Masya Allah ya. Oke, baik, sebentar kita akan ulik lagi ya. Jangan-jangan Amanda ini ada hubungan keluarga kali ya dengan Om Bagus. Oke, baik. Kak Rizky. Nah, saya tahu bahwa Kak Rizky ini dari luar sana itu udah agak terlihat sangat sibuk ya. Itu jalannya tuh cepat, kemudian buru-buru banget ya. Oke, untung kita belum live. Ini pertanda bahwa orang ini tuh sangat sibuk gitu. Gimana cara ngebagi antara kesibukannya di luar dengan Kahfi, dan kemudian sempat patah semangat gak sih gabung di Kahfi bahwa bisa gak sih saya sampai selesai gitu di Kahfi, karena berhubung mobilitas yang begitu tinggi atau seperti apa? Oke, baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya nih Kak. Jadi memang awalnya saya gabung Kahfi memang sudah aktif, sangat aktif di organisasi, bahkan sudah menjadi pembicara, diundang kemana-mana. Nah, pada saat dapat flyernya dan informasi tentang Kahfi, saya pun berazam untuk ikut. Walaupun pada saat itu 2021 itu saya masih pengantin baru. Maklum kita laki-laki ya Kak, pasti sudah menghabiskan tabungan kita di uang panai. Kemudian 2022 itu Maret dapat informasi, saya pantang minta kepada siapapun Kak. Ya, pada saat itu tidak ada sekali nih kosong. Jadi job juga tidak ada. Waktu itu juga saya masih guru honorer. Iya, berarti ini seperti di Bagindas ya. Bertahan satu cinta. Siap. Oke, jadi waktu itu Kak ya. Kemudian hadirlah istri, bilang pakai saja uangku. Tapi berjanji bahwa kita bisa selesai di Kahfi. Dan suka dukanya di Kahfi luar biasa Kak. Seperti tadi katakan, mobilitas banyak. Saya juga aktif di beberapa organisasi, di beberapa bidang, sering mewadahi kegiatan-kegiatan, menjadi IO juga, bahkan menjadi tour leader, tour guide dan lain-lain keliling luar kota. Oh IO ya? Iya. Calling dong kalau ada job-job MC. Siap Kak. Jadi itulah ya. Oke. Ya, alhamdulillah, mungkin tadi niatnya dan tekadnya yang kuat, bahwa hanya orang-orang yang betul-betul Om Bagus dan Allah pilih ya bisa bertahan di Kahfi ini. Ya itu yang dikatakan Om Bagus, bahwa makanya tagline-nya itu istiqomah. Orang-orang pilihan memang. Jadi memang bisa dibahasakan bahwa atau dengan bahasa lain bahwa belajar di Kahfi itu apa ya, seperti ibadah juga. Iya, betul. Ya, seperti ibadah juga. Benar gak sih? Sepakat gak sih kalau misalnya kita belajar, apalagi ini apa ya, pengembangan diri dari semua aspek termasuk rohani, termasuk dalam kategori ibadah juga. Betul, seperti itu ya. Betul. Oke, tapi ada dari Stiba, dari sekolah-sekolah Islam mungkin yang lebih paham ya. Siap. Seperti sebentar bisa jelaskan hal seperti ini. Oke, terima kasih Rizky. Kita ke Kak Akbar ya. Baik. Oke, saya lihat tapi sebelum saya bertanya, saya pengen tanya dulu nih, ada pita-pita nih berwarna-warni, ada merah, hitam. Kak Akbar boleh dijelasin dulu deh, pita merah itu apa? Kalau ini Kak, tanda ya, tanda pengenal ya, etiketnya. Jadi di sini warna merah itu berarti sudah menikah. Tidak boleh diganggu. Kalau ini warna hitam? Kalau ini belum menikah, usia 24 tahun ke bawah. Oke. Gitu, saya melihat ke samping ya dengan narasumber yang tadi, tapi saya belum sempat lihat pita-pitanya gitu ya. Oke, kalau warna hijau apa nih Akbar? Kalau warna hijau belum menikah tapi usianya 27 ke bawah. Dan warna-warna yang lain. Warna-warna yang lain. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Siap. Nah, Kak Akbar, ada komunikasi yang saya pernah tanya sama Akbar. Sebelumnya saya udah emang kenal ya sama Kak Akbar ini. Kak Akbar adalah seorang guru gitu. Betul, Kak. Bagaimana korelasi antara belajar di Kahfi dengan profesi sebagai seorang guru? Apa sih kaitannya sebetulnya? Kalau dikatakan apa korelasinya, sangat berkorelasi sebenarnya Kak. Jadi kita sebagai guru tentu harus punya dulu mindset yang benar. Mindset yang benar, kemudian punya
kalau saya bahasanya belajar di kafe itu menuntaskan diri sendiri dulu. Oke. Nah, kalau kita sudah belajar menuntaskan diri sendiri, kemudian kita ulurkan ke orang lain, justru itu sangat luar biasa sekali. Ya, jadi saya masuk di kafe itu Kak tahun 2022 akhir sama Kak Reski. Cuman Kak Reski itu di awal tahun 2022. Terus saya seminar tahun 2022 itu akhir tahun. Kamu nggak tanya saya? Nggak bercanda. Nah, terus Kak nanti aktif kuliahnya tahun 2023 untuk angkatan 5. Tapi untuk masuk di perkuliahan itu kan harus seminar dulu kan Kak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, saya pikirnya sangat ya. Saya sangat membutuhkan ilmu ini untuk profesi saya sebagai seorang guru. Jadi sama tadi dibahas di speaker sebelumnya ya, kakak-kakak semuanya, bahwa di kafe kan ada beberapa mata kuliah di setiap semesternya, dan itu menurut saya sangat luar biasa dan sangat mahal. Menurut saya sangat mahal, dan apa yang saya dapatkan itu alhamdulillah saya terapkan di sekolah saya. Di kelas saya pada saat mengajar, dan menurut saya itu hal yang menurut saya sangat bahagia sekali mendapatkan ilmu tersebut. Jadi mulai dari psycho fundament kita itu ya. Jadi kalau di semester 1 kan kita belajar psycho fundament Kak. Jadi bagaimana kita dasar psikologinya itu secara pribadi ya kita tuntaskan, sama tadi subconscious, sama juga TLC ya kan Kak. Jadi itu semuanya kita bangun sehingga itu menjadi sebuah bagaimana kita menuntaskan diri kita dulu. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Sangat berkorelasi banget Kak. Oke, terima kasih Kak Akbar. Saya ke Kak Enal nih. Kita ngomongin kegiatan, bukan mata kuliah. Nah, dari awal masuk sampai sekarang pasti udah banyak banget kegiatan yang disaksikan gitu ya, dilihat, dialami ya kan, selama di kafe gitu. Kegiatan apa yang paling menurut kamu itu unik gitu dan itu nggak pernah ada gitu? Karena kan memang di kampus Cafe Holiday Motivator School itu banyak sekali hal-hal yang mind blowing gitu ya. Apa contoh kegiatan yang menurutmu ini keren ya, ini unik ya, nggak pernah ada selama saya hidup tuh, nggak pernah ada yang kayak gini? Apa tuh? Ini kegiatan di dalam kampus atau kegiatan di luar? Intinya berhubungan dengan kampus, mau di dalam atau di outdoor, terserah apa aja. Saking banyaknya ya. Ya, saking banyaknya. Misalnya nih ada kegiatan kayak apa ya, pekan olahraga seni 17 Agustus atau raker kah atau Coffee Cup kah atau apa gitu ya. Apa yang menurut kamu tuh yang paling menarik gitu di antara sekian banyak kegiatan, dan mengapa gitu? Kalau kegiatan sendiri tentu semuanya menarik ya. Tapi kalau disuruh memilih gitu. Kalau disuruh memilih, saya paling seneng itu dalam kegiatan Coffee Cup. Oh, Coffee Cup. Karena apa? Karena salah satu hobi saya itu adalah olahraga. Pulau terdampar ada nggak sih? Nah, ada ya. Kalau pulau terdampar, suka yang mana? Pulau terdampar atau Coffee Cup? Coffee Cup. Oke. Kenapa? Boleh dilanjutin lagi tadi penjelasannya. Ya, selain karena hobi saya adalah olahraga, di situ dari semua sekolah atau tempat-tempat belajar yang pernah saya ikutin, di Coffee Cup ini bukan cuma mengajak kita untuk berolahraga, untuk mempersehat diri kita, tapi juga diajarkan untuk memperkuat ukhuwah kita sesama. Seperti menjunjung sportivitas, karena kita temukan di beberapa tempat di luar sana yang mengadakan kompetisi, tentu saja ada sedikit itu di dalamnya kecurangan. Nah, di kafe ini yang saya suka adalah sportivitas antar individunya itu sangat kuat. Nah, itu yang membuat saya itu sangat takjub kepada orang-orang kafe di sini. Sportif di sini maksudnya fair ya, fair. Adil gitu ya, kan istilahnya transparan. Kalau saya kan orang Palu, nah istilah kalau di Palu itu misalnya juri nih, istilahnya pilih kasih atau oh ini keluarga saya, saya kasih menang. Kalau di kafe nggak ada kayak gitu. Itu yang buat saya tertarik. Fair ya, adil fair. Ya. Oke, luar biasa. Nah, saya sedikit banyaknya agak tahu ya karena ada profil PDF yang saya baca gitu, Smart Listeners. Profil mengenai kafe banyak sekali kegiatan, ada juga namanya mapping ya, yang sebentar lagi mungkin akan diadakan gitu. Ada yang bisa cerita nggak sih di mapping itu kita ngapain? Sampai katanya ada yang nangis-nangis gitu ya, nangis tapi karena mungkin ke penyadaran dirinya gitu yang sangat tinggi ya. Entah apa gitu ya, mungkin di treatment seperti apa ya, orang yang betul-betul baru lahir kembali atau seperti ada yang bisa jelasin di sini teman-teman?
Oke, yang bungsu ya, yang bungsu. Oke, silakan. Mungkin Ngapain kita tuh di mapping? Kalau saya yang paling berkesan nih, yang paling berkesan kan kalau di mapping tuh, seingat saya ada beberapa pos. Betul nggak sih kakak? Ada beberapa pos yang harus dilewati. Tapi kayaknya ini kan penerimaan baru ya. Jangan Iya, dijelasin jangan, karena aturannya jangan dijelasin semua. Iya. Ini kan kita lagi secara langsung ya. Semua insan kahfi lagi. Spoiler ntar. Iya. Semua insan kahfi lagi menonton kita. Jadi auto terkenal nih kakak-kakak ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kakak-kakak. Oke, mungkin terakhir ya, pesan-pesan gitu ya. Pesan-pesan untuk orang-orang yang di luar sana yang ingin join dengan kahfi ya, serta harapan untuk keluarga besar kahfi ke depan apa? Dari Kak Marwa dulu deh. Pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin join di kahfi nantinya, dan juga harapan untuk keluarga besar kahfi. Silakan. Ya baik, pesan-pesan untuk teman-teman yang akan join ya, ya akan join dengan kahfi. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu lagi kayak judul lagi tuh. Jangan tunggu lama-lama. Jangan sampai menunda-nunda tahun depan saja, jangan ya. Semakin cepat semakin baik, karena ada banyak ilmu yang akan kita dapatkan di kahfi ya. Harapan untuk keluarga besar kahfi apa? Untuk keluarga besar kahfi tentunya kita berharap kahfi semakin besar, bukan hanya kuantitas ya, tapi kualitasnya juga. Ya, kualitas bagi teman-teman di kahfi ya, mahasiswa-mahasiswanya semuanya. Oke, cakep. Nah, selanjutnya Amanda, pesannya untuk teman-teman di luar sana yang sedang menyaksikan kita, boleh ajak bergabung dengan kahfi walaupun pendaftaran masih agak jauh ya, tapi nggak apa-apa, boleh untuk diajak aja, nggak apa-apa, silakan. Baik, untuk teman-teman di luar sana yang ingin bergabung di kahfi, khususnya untuk para Gen Z. Ya, karena saya juga waktu awal masuk juga masih pita hitam ya. Jadi untuk para Gen Z yang ingin belajar public speaking dan mengenal diri lebih baik, yuk bergabung dengan Kahfi Halida Motivator School Makassar. Asik, cakep. Terima kasih. Selanjutnya Kak Rizky, apa nih harapan untuk keluarga diri sendiri dan juga untuk kahfi? Oke, baik. Jadi pesannya juga dulu Kak. Oke, pesannya saya mengangkat pesan yang sedang ramai pastinya, sudah kita ketahui bersama bahwa penyesalan itu selalu datang di akhir. Ya, kalau di awal kan namanya pendaftaran. Ya, betul sekali. Saya jujur Kak, ketika gabung di kahfi dan sudah jadi alumni, itu menyesal. Kenapa baru gabung? Kenapa tidak dari dulu? Nah, makanya jangan kenapa sampai bukan angkatan 1? Betul. Kenapa bukan di Jakarta? Iya kan ya. Atau kenapa bukan kahfi itu berada di Makassar awalnya. Tapi itulah sebuah dinamika kehidupan dan alur ceritanya. Intinya teman-teman jangan sampai menyesal. Saatnya gabung bersama kami di Kahfi Halida Motivator School Makassar, kampus kehidupan yang insya Allah bermanfaat, bukan hanya menambah kesehatan, kekuatan dan ketaatan ya, tapi betul-betul bagaimana kita menerapkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Selanjutnya Kak Akbar, boleh closing statement, silakan. Baik Kak, terima kasih. Jadi terkait pesan saya untuk teman-teman, karena saya guru ya. Saya guru, jadi teman-teman guru semuanya ayo gabung di Kahfi Halida Motivator School Makassar. Kita belajar sama-sama menjadi guru yang terbaik, guru yang menginspirasi. Jadi kalau saya pahami itu adalah guru yang bisa mengajar itu guru yang tidak pernah berhenti belajar. Dan Kahfi itu adalah salah satu tempat atau kampus yang recommended recommended untuk bisa kuliah gratis, dibayar dengan istiqomah. Kayak gitu Kak. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa Kak? Harapan. Kalau harapan untuk teman-teman di kahfi, tetap istiqomah. Apa yang kita mulai kita harus akhiri. Itu yang saya pegang sampai saat ini, karena saya sudah memulai di tahun 2022, saya harus akhiri sampai menjadi alumni dan bisa juga menjadi dosen lah kalau gitu di kahfi. Insya Allah wisuda cepat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya si bungsu. Baiklah, mungkin di kesempatan kali ini saya akan menyebutkan dua pepatah Arab ya Kak ya. Yang pertama untuk para teman-teman yang masih muda, ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya
utlubul ilman walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maknanya apa? Kita harus, selagi kita masih muda, kita masih mampu untuk menuntut ilmu, tidak ada halangan kita itu kuliah di berapa tempat, asal kita mampu, dan kita pasti mampu. Hanya diri kita yang membuat batasan untuk kita sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah kuliah di satu kampus, nah mau join ke sini cuman takut banyak tugas, nggak usah takut, kita masih muda, kekuatan kita masih besar. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan masuk ke sini, kita akan belajar sama-sama hingga menjadi orang yang sukses. Nah, selanjutnya untuk para senior nih, kakak-kakak yang sudah senior, ada juga pepatah Arab mengatakan utlubil ilman minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu ya kakak-kakak sekalian. Jika umur kakak-kakak sekalian sudah 50 tahun, 40 tahun, itu bukanlah alasan untuk kita berhenti untuk belajar. Karena kita itu belajar itu bukan untuk apa istilahnya, untuk menceramahi orang lain atau apapun segalanya. Justru belajar itu adalah salah satu amalan yang termasuk paling panjang, karena tidak ada habisnya selagi kita masih memiliki ruh di dalam badan kita. Jadi untuk kakak-kakak yang sudah senior, ayo harus semangat, jangan kalah semangatnya dengan anak-anak muda ya. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya untuk kita semua. Terima kasih Kak Enal, Kak Akbar, Kak Rizky, Kak Amanda, Kak Marwa. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tadi juga di sesi pertama. Untuk keluarga besar Kahfi Halidah Motivator School Makassar ya. Sekali lagi terima kasih ya. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya, itulah tadi ya sharing discussion dan tentunya pengenalan tentang mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kampus Halidah Motivator School Makassar, kampus kehidupan, penyemangat dan juga insightful. Demikian program kita di Smart Community. Selalu dengarkan dan saksikan Smart FM 101,1 ya, Business Inspiration, and tentunya setiap hari Rabu pukul 5 hingga pukul 6 utamanya program kita di Smart Community. Sampai jumpa pekan depan. See you, bye bye. Selamat sore.